Dalam sendiriku berhayal tentang kamu, handphoneku berbunyi, aku berharap suara kamu yang ku dengar bukan yang lain. Tanpa ku sadari semuanya berubah, handphoneku menjadi teman setia, wujudkan semua impianku. Namun tetap saja ku selalu ingin bertanya kapan kamu jadi pacarku, kamu jadi segala, bukan hanya sekedar mimpi-mimpi dan hayalku. Ku berharap handphoneku memberiku jawaban bila saatnya tiba kamu kan jadi pacarku. Ku berharap handphoneku memberiku jawaban bila saatnya tiba kamu kan jadi pacarku. Gak mudah, Mir, untuk menemukan dia. Kamu jangan terlalu berharap deh, ya. Aduh, Ril, kita tetap harus berusaha dong. Gue tuh pengen benar-benar ngeyakinin dia itu papa gue atau bukan. Makasih ya, Mas. Ril, kamu kenapa, Ril? Tolong, tolong, tolong. Ril, kamu kenapa, Ril? Ril, bangun, Ril, kamu kenapa, Ril? Apa? Di racun anak saya ada zat adiktif, Dok. Bagaimana mungkin? Apa anak saya sebagai pemakai narkoba? Ngapa kamu datang ke sini? Mau nengokin anak kamu itu? Ternyata kamu masih belum tahu berhadapan dengan siapa. Energi petir. Iya. Benda energi petir itu pasti ada di teman kamu. Kalau kamu berhasil menemukannya, kamu bisa memeluk papamu. Tapi kalau kamu tidak berhasil, jangankan memeluknya, melihatnya pun tidak akan lagi. Tenang aja, Fred. Lo akan mati dimakan binatang buas. Om, Tante, bukain pintunya, Om. Waduh. Apa yang terjadi sama Mira? Mira kangen sama Papa. Mira mau ketemu sama Papa. Ariel! Mana Ariel? Ariel ini pasti dalam bahaya. Laki-laki ulah si Ronald. Awas kamu, Ronald. Itu dia mobilnya. Wow. Ngebut sekali dia. Ariel mau dibawa kemana tuh ya? Funky harus kerjain mereka. Mantep nih nama gue Mira lah. Ini apaan sih dia? Apaan ini joget nih? Lu denger deh, ada sirine polisi. Lo mau polisi aja takut lo. Mana mungkin polisi nangkep kita? Paling juga ambulan. Iya nih, dengerin musik mendingan biar pala lu adem. Perhatian.
Mobil dengan nomor polisi 4567 harap berhenti. Kalian dengar? Mobil gue tuh. Oh kan, gue bilang polisi. Aduh, masuk gue deh gue nih. Cepat berhenti! Atau panggil kibas kalian. Oh, gue bilang juga apa berhenti lah. Tapi kok ada polisi namanya Fangki? Oh, Pagi salah ngomong. Tapi nggak apa-apa. Mana polisinya? Ah, lo geblek nih kali tip lo rubah jadi radio. Masa sih, Nal? Perasaan gua enggak deh. Masa sih, nah itu mana polisinya nggak ada? Woi, lu lihat dong, lu lihat. Anak kecil main mobil-mobilan, gue kirain polisi. Jalan tuh anak. Sekarang memar di pipi kamu udah nggak kelihatan. Pergi ke sekolah dan cari teman kamu yang punya benda itu. Tapi Tante, ini bukan jam sekolah. Mira udah terlambat. Nanti yang ada Mila marah dihukum guru. Kenapa? Biar kamu bisa deket sama papa kamu. Tante suruh kamu ke sekolah tuh bukan untuk belajar, tapi untuk mengambil benda yang kami inginkan. Dan awas, jangan pernah siapapun tahu kalau kamu berada dalam kekuasaan Om dan Tante. Kalung ini akan memantau apapun yang kamu bicarakan dan mendeteksi kemanapun kamu pergi. Dan kalung ini tidak akan pernah bisa lepas dari leher kamu kecuali kalau kamu mau potong leher kamu sendiri. Oke, sekarang kamu boleh pergi ke sekolah. Dan ingat, jangan sekalipun kamu melakukan hal-hal yang bodoh. Nih, simpan di sana. Tante, boleh saya pamitan sama Papa sebentar? Ngapain? Mau buang-buang air mata kamu? Sebentar aja kok, Tante. Aku cuma ingin mencium tangannya dan meminta doanya. Sudah 10 tahun, aku merindukannya, Tante. Oke, boleh. Tapi cuma sebentar ya. Makasih, Tante. Makasih. Papa. Maafkan Papa, Mira. Kamu dari kecil sampai dengan detik ini, Papa tidak bisa melindungi kamu. Bahkan kamu sekarang dalam kesulitan karena Papa. Papa sama sekali belum pernah bisa membahagiakan kamu, Mira. Maafkan Papa. Suatu saat nanti, kebahagiaan itu akan menjadi milik kita, Pak. Mira akan bebasin Papa. Mira pergi dulu ya, Pak. Apa yang jalan? Apalagi otak kamu untuk merencanakan ini? Hah? Kamu mau bebasin bapak kamu itu? Kamu nggak dengar ya tadi Tante bilang apa? Jangan berbuat salah sekecil apapun. Mungkin Tantemu lupa. Dia tidak bilang sama kamu bahwa kalung kamu itu selain bisa buat deteksi, dia juga bisa saya alirkan tenaga listrik dari jarak jauh. Dwi! Jangan lakukan itu pada anakku, Dwi. Jangan lakukan. Kamu lebih baik siksa saya, Dwi. Jangan kamu siksa anakku, Dwi. Lepaskan dia. Shh.
kalian ingat, kalian dalam kendali saya. Tapi kalau dalam kendali saya kalian macam-macam, akan saya keringkan anak kamu. Atau saya kuliti bapakmu. Linda, bawa anak itu. Enggak. Pak! Lepasin, Pak! Jangan disiksa! Lepasin lo, di sini ntar di semak-semak. Lo denger ya, di daerah sini nih tempatnya ular dan lo bakalan mati dimakan ular. Tapi sebelum lo mati, gua ada surprise buat. Surprise. Enggak. Suruh dia mangap. Enggak, gua nggak mau, Ron. Enggak, gua nggak mau. Diam. Dasar nggak punya hati. Tapi selama ada Van, tenang coy. Semua pasti beres. Gua nggak mau. Kenapa sih lo tuh selalu aja bikin gua susah? Orang yang mau mati, dia harus nikmatin hari terakhirnya. Lo malah banyak ngomong. Gua kasih tahu ya, lo di sini bakalan ketemu sama dua makhluk. Satu malaikat yang bakalan nyabut roh lo, dan satu lagi ular yang bakalan geragotin tubuh lo. Ayo buka! Buka! Anak! Lo rasain nih. Ini sebagai hukuman karena lo ngerebut Mira dari gue. Minum tuan. Mana kekuatan lo? Dasar Ronald bajingan. Mereka membuat hati Fahri jadi terbakar. Kekuatan Ariel! Mana? Tauger lo. Biar mampus lo dimakan ular. Mampus lo. Mati lo. Gue peringatin ya, jangan coba-coba ganggu Ariel lagi. Lo tau kan Ariel tuh gebetan gue? Lepasin tangan lo, kalau nggak gue sihir lo. Lo mau nyihir gue? Anak baru nggak usah belagu. Sekali lagi lo ganggu Ariel, gue bisa bikin lo dikeluarin dari sekolah ini. Lo belum tahu siapa gue. Kalian lihat Ariel nggak? Gue tuh. Lu lihat Ariel nggak? Ya, kok lu malah nanya sama gue? Emangnya gue mati? Seperti apa sih orang yang punya kekuatan energi petir itu? Ariel pasti bisa bantu gue. Tapi kemana sih dia? Nina! Jadi mau lo apa? Nenek sihir, turunin gue nggak sekarang? Kalau nggak gue bakal teriak lebih kencang lagi biar satu sekolah tahu kalau lo tuh nenek sihir. Gue tahu lo punya ilmu santet kan? Pokoknya turunin gue, cewek jadi-jadian, cepetan! Nggak akan ada yang percaya sama lo. Lagi pula, gue bisa aja ngilangin apa yang ada di ingatan lo. Dan setelah itu, lo nggak akan pernah inget kejadian ini. Nggak mungkin. Gue udah tahu rahasia lo. Turunin gue. Coba aja. Donna, lo inget nggak apa yang udah terjadi? Enggak tuh, Neng. Ya udah, kalau gitu pergi Gi.
Apa bogeman gua kemarin bikin wajah lo separah itu, Mat? Iya, Cid. Malah kata petugas UKS, gue mesti dirawat inap di rumah sakit. Malah katanya gue harus dioperasi. Dioperasi? Alah, gaya banget lo dioperasi. Kayak orang gedean aja. Serius, Cid, lo sih lepas kontrol. Masa sama teman sendiri main tonjok? Lihat tuh, lukanya sampai ke dalam gitu. Kalau nggak dioperasi nih, hidungnya bisa infeksi, terus keluar nanah gitu, ih. Hah? Infeksi? Iya. Aduh, sorry deh, Mat. Sorry, gue nggak sengaja. Abis kemarin gue emosi sih. Sorry deh, sorry. Aduh, Cid, ini udah mulai nyut-nyutan lagi nih. Ini pasti nananya udah mau keluar. Aduh, panas, Cid. Tiupin dong, Cid, tiupin. Cid, cepet Cid. Buka tuh perbannya. Kasian kan si Mamat. Gue nggak mau. Gue ngeri ya. Cid, buka, Cid. Kasian ntar nananya keluar, terus si Mamat kesakitan. Ayo, Cid, buka. Aduh. Cepetan, Cid. Mak, lo. Mang, kenapa, Mang? Neng Citra, Mama mungkin pekerjaannya banyak melamun. Piring-piring saja pada jatuh semua, Neng. Tenang aja, Emang. Nanti kita bantuin beresin kok. Aduh. Udah deh, Mang Dana, jujur aja sama kita-kita. Siapa tahu kita bisa bantu. Duh, Neng. Neng. Kakak perempuan di kampung meninggal dunia, Neng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia itu kan janda, Neng. Suami saja sudah minggat. Yang jadi masalah Mamang sekarang, anaknya saja dititipkan di sini, Neng. Sedangkan gaji Mamang saja, ya nggak seberapa. Makan saja pas-pasan. Mamang punya ponakan juga pengen sekolah, tapi kan biayanya mahal, Neng. Emangnya sekarang dia umur berapa sih, Mang? Ya, usianya ya sepantar kalian semua, kelas 1 SMP, Neng. Tenang aja, Emang. Nanti kita cari jalan keluarnya. Iya, Mang, tenang aja. Iya, Neng. Terima kasih banyak. Sekarang kita beresin aja dulu. Iya. Untung aja kamu selalu nolongin aku, Funky. Kalau enggak, aku pasti bakalan dimakan sama ular-ular di sini. Bisa-bisa aku pulang tinggal nama. Mana mungkin Funky membiarkan kamu mati, Ril. Selama ada Funky, don't worry. Semuanya beres. By the way, Ril, dan kamu sedang dalam masalah. Mira dalam masalah? Iya. Sepertinya yang kamu disekap sama Om dan Tantenya. Kita harus menolong dia secepatnya. Tapi kita sekarang ada di mana, Funky? Itu dia. Kita perlu waktu untuk ke sana. Tapi tenang. Jagoan pantang menyerah. Come on, Rel. Follow me. Ayo. Nina, jadi selama ini yang memegang benda berkekuatan tenaga petir itu perempuan, iya? Iya, Om. Di mana Om bisa menemui dia? Ini, Om, alamatnya. Jadi saya bisa pergi sama Papa, Om? Enak aja. Terbukti aja belum. Awas ya, kamu nggak boleh sampai bohong. Kalau kamu bohong, kamu siap-siap kebalin tubuh kamu. Mira, Om dan Tante mau pergi. Kamu jangan macam-macam. Karena kamu sudah dijaga oleh manusia herder. Linda, sekap lagi di gudang. Baik, Mas. Linda. Rupanya Ari belum kapok juga saya hukum. Jam segini belum pulang. Awas, pulang mabok, saya gantung dia.
Pak, mungkin Karil masih ada urusan Pak di sekolah. Urusan sekolah apa jam segini belum pulang? Dia kan bisa kabarin ke rumah. Dia kan punya HP, bisa telepon kan? Kakak, aku tuh punya feeling ya, Kak. Dia saat ini pasti lagi gabung sama teman-temannya. Kakak kayak nggak tahu aja anak zaman sekarang kumpul-kumpul pada patungan ngapain lagi kalau pada nggak beli narkoba. Ih, serem. Itu yang saya takutkan. Nggak salah lagi, Kak. Dia saat ini pasti lagi di diskotik, kalau nggak check-in, nyewa hotel. Aku sih takut loh, Kak. Kakak tahu dong, sekarang ini lagi zamannya pemeriksaan. Kalau dia ketangkap polisi gimana? Kan kita juga yang repot. Malu loh, Kak, sama tetangga. Apalagi kamu, Kak. Kamu pasti malu sama teman-teman kantor kamu. Bisa-bisa mereka tuh antipati sama kamu. Awas, setengah jam dia belum pulang. Saya kasih pelajaran. Harus, itu harus, Kak. Kalau sampai dia terbukti pulang mabuk-mabukan, jangan pernah dikasih ampun. Funky. Beres, Bos. Cepat kita masuk. Funky, di mana aku bisa menemukan Mira nih? Hah? Manusia gede banget. Tunggu. Dia itu bukan manusia normal. Dia manusia robot penuh chip yang berkekuatan dahsyat. Terus, apa yang harus kita lakukan? Aku harus mengerahkan seluruh energiku, juga energi cadanganku. Ayo cepat lakukan. Ayo Funky, cepat. Tapi Ril, efeknya sangat berbahaya. Aku bukan cuma kehilangan energi, tapi kamu juga akan bisa kehilangan aku. Aku bisa mati, Ril. Kalau kamu tidak cepat cas aku. Oke. Ayo. Siapa kamu? Mau nganter nyawa masuk rumah ini? Pagi, tolong. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Funky, berikan aku kekuatan kamu, Funky. Oke, men. Kamu sekarang siap-siap terima seluruh energiku. Siap, Ariel? Kita start! Mira! Tenagaku terkuras habis. Mira! Ariel, Mir! aku tahu aku ada di sini. Aku dalam bahaya. Udahlah, Mir, itu nggak penting. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Ariel. Nyawaku dan papaku terancam sama om dan tante. Mereka mau bunuh kita. Jadi, Pak Duta ini papa kamu? Iya, Ariel. Dan kita janji, ya Pak, kita nggak akan terpisah lagi. Ariel, cepat tolong kita. Ayo, kita keluar. Ayo. Mir, maaf banget ya. Malam ini aku nggak bisa nemenin pelarian kamu sekarang. Soalnya
aku ada kepentingan mendadak. Tapi besok aku janji, aku akan nemuin kamu, ya? Nggak apa-apa, Koril. Aku sama Papa berterima kasih. Karena kamu udah nolongin kita. Om, sekali lagi aku minta maaf ya, Om. Hati-hati ya. Hati-hati, Om. Terima kasih. Ya, Om. Linda, buka pintunya. Ya, Mas. Ah! Ada ularnya, Mas! Dari mana ularnya? Kamu nggak usah heran. Itu membuktikan bahwa benda bertenaga petir ada di tangan dia. Usir ular-ular itu. Ayo, cepat. Linda, dia pingsan. Mas, ularnya udah hilang. Nggak mempan omongan Papa. Masuk kiri, keluar kanan. Kau memang bener-bener nggak agen Papa tahu. Tapi, Pak, Ariel kan nggak minum. Papa lihat dong, emangnya Ariel punya tampang pemabuk apa? Emang Papa bodoh? Dari bau badan kamu aja Papa udah tahu kalau kamu habis minum minuman alkohol. Ariel tuh nggak minum. Ariel cuma dikerjain dan disiram sama teman-teman makin minuman alkohol, Pak. Alasan aja. Alah, udah kebukti aja kamu masih mau pengen ngeles. Ariel, kalau memang kamu disiram sama teman-teman kamu, emang minuman itu bisa masuk dalam mulut kamu? Kak, sekarang udah jelas kalau dia itu sekarang seorang pemabuk. Papa stres ngadepin kamu. Kamu mau? Papa mati jantungan di depan kamu? Begitu? Mulai hari ini, Papa akan kontrol gerak-gerik kamu. Pulang sekolah, kamu tidak boleh keluar rumah. Apapun alasannya. Tapi, Pak, Ariel... Gak usah bantah kamu, Ariel. Udahlah, Pak. Kasihin ke Ariel. Citra, gak usah bela kakak kamu. Kamu mau punya kakak pemabuk? Tapi kenapa, Pak? Papa selalu main tangan. Cukup dengan kasih sayang, Pak. Kita bisa ngerti. Linda, berhenti Linda. Jangan macam-macam. Serahkan benda tenaga petir itu yang ada pada kamu. Ayo cepat serahkan. Jangan sekali-kali Anda berani mengancam atau membentak saya. Anda tidak tahu berhadapan dengan siapa. Saya tahu. Kamu adalah orang yang saya cari. Kamu serahkan benda itu pada saya. Atau saya tembak kamu. Coba aja. Sekarang kamu rasakan ini. Mas, kenapa Mas? Kenapa? Apa yang terjadi? Kamu? Saya adalah manusia jadi-jadian. Apa orang seperti saya yang kamu cari? Enggak, bukan. Bukan, kamu pergi aja. Kamu pergi. Sebelum saya pergi, rasakan ini.
Kayaknya kita mesti lebih bersabar, Kak, ngadepin hidup. Di rumah ini gak ada satu orang pun yang bisa kita jadiin tempat ngadu. Papa bener-bener berubah. Kita merasa terasing, Kak, di rumah kita sendiri. Kamu tahu nggak, Cid? Kenapa Papa sekarang sering berbuat kasar sama kita? Ya karena Tante Monica. Dia yang bikin Papa berubah. Sebenarnya bukan itu, Cid. Sebaiknya kakak harus simpan rahasia ini, Cid. Tapi kakak pikir sebaiknya kamu juga harus tahu dari sekarang. Rahasia? Rahasia apa, Kak? Ayo dong, Kak. Ngomong. Apa, Kak? Kamu bukan adik kandung kakak, Cid. Apa? Kita nggak sedarah. Papa sebenarnya bukan papa kandung kakak. Kakak ngomong apa sih? Kakak jangan ngawur dong. Ini kenyataan, Cid. Kakak bener-bener mabok kali. Kakak jangan ngaco dong. Masa aku bukan adanya Kak Ariel? Dengar ya, Kak. Jangan mentang-mentang kakak dipukul papa, kakak langsung ngecap jadi anak tiri. Aku nggak mau dengar. Kakak ngaco. Cid, kakak serius. Kamu jangan kayak papa dong. Jangan nuduh kakak mabuk juga. Abis kakak ngomongnya ngawur. Citra nggak mau dengar, nggak mau tanggepin. Citra takut keturunan ngaco. Brengsek. Kenapa mesti kita dipertemukan dengan wanita penyihir itu? Mira sudah memberikan keterangan salah. Mungkin Mira mencoba menjerumuskan kita, Mas. Dia ngejebak kita. Dia akan tahu akibatnya. Apa yang terjadi di rumah kita? Linda, kamu cek ke gudang. Iya, Mas. Mustahil ada yang mengalahkan Herder, robot buatanku. Mas, di gudang juga kosong. Brengsek! Ada tamu yang tidak diundang masuk ke rumah kita. Saya yakin, pasti dia orang yang mempunyai tenaga petir itu. Pagi yang indah ya, Pak. Ya, ya. Papa minta maaf sama kamu. Papa aneh deh. Papa mau minta maaf apa? Seharusnya Papa tidak melibatkan kamu dalam masalah ini. Baru saja kita ketemu, kamu sudah menderita. Tidur di taman terbuka, dengan sengatan matahari. Papa nggak boleh ngomong kayak gitu. Papa denger ya. Papa nggak usah merasa bersalah karena Mira.
Mira bisa ketemu sama papa, Mira udah seneng banget. Mira merindukan saat-saat seperti ini sama papa. Mira sayang papa. Ya Allah. Terima kasih. Pasti kamu masih kesel. Karena Papa marahin semalam. Papa juga ngerasa kalau akhir-akhir ini Papa cepat naik pitam. Kalau Papa terlalu kasar sama kamu, maafin Papa ya. Mungkin karena Papa banyak masalah yang Papa hadapi. Ariel ngerti kok, Pak. Syukurlah kalau kamu ngerti. Riel, kamu tahu kan? Kamu anak terbesar Papa, laki-laki. Mungkin Papa banyak berharap dari kamu. Maka itu, Papa overprotective. Karena Papa ingin kamu jadi orang yang berarti. Ya, mudah-mudahan, Pak. Suatu saat nanti, Ariel mampu mewujudkan harapan Papa. Terima kasih sayangnya. Ada sesuatu yang ingin Bapak pinjam dari kamu. Apa, Pak? Rencana Bapak ada rapat di luar kantor. Ya, takut-takut Papa membutuhkannya. Papa bisa pinjam HP kamu. Pinjam handphone, Pak? Iya, sehari ini aja. Besok Papa balikin. Tapi, Pak, HP Ariel ini kan butut. Lagian nanti Papa juga bakal malu sama teman-teman Papa. Lagian kenapa sih Papa nggak beli handphone sendiri aja? Itu bisa nanti. Papa hanya kontak-kontak aja kok. Pinjam HP-nya. Ini, Pak. Besok Papa balikin. Ya? Makasih ya. Papa masih lapar. Makan punya Mira aja. Kamu nggak lapar? Mira udah kenyang kok. Ya sudah. Maaf. Saya mengganggu keakraban kalian. Bapak sama anak sama saja. Sama-sama bikin susah. Heran, saya bisa menemukan kalian di sini. Mira, kamu ingat, kalung yang kamu pakai, itu adalah petunjuk buat saya. Tidak. Bawa Mira ke mobil. Nggak mau, Tante. Nggak mau, Tante. Jangan! Papa! Jangan! Ayo. Dikit lagi bakalan ada pengumuman dari kepala sekolah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si Ariel kampret. Wah, gua udah gak sabar tuh nungguin tuh, ya.
pasti badannya si Ariel udah jadi tulang doang. Waduh. Karena ular-ular udah mencabik-cabik badan si Ariel. Gue yakin itu, Cak. Selamat pagi. Pasti. Untuk Ini, seluruh murid, diberitahukan besok kalian diwajibkan membawa alat-alat kebersihan seperti parang, cangkul, dan sapu lidi. Pokoknya semua alat kebersihan, karena besok kita akan melakukan gotong royong massal. Demikian pemberitahuan ini. Selamat pagi. Jalan. Dikira kita babu apa suruh kerja bakti? Asal-asalan nih pengumumannya nih. Waduh. Si Ariel jadi mati nggak? Jadi tantaran juga ada lagi. Ayo. Belum ada nih. Bang Nana. Oh, Neng Citra. Ada apa, Neng? Bang, nanti pulang sekolah kita pengen ketemu sama keponakannya Bang Nana. Maksud Neng mau ketemu sama si Encep. Yoi, Bang. Nggak keberatan kan? Ya enggak atuh, Neng. Bukannya Mamang melarang Neng main ke rumah Mamang. Tapi apa mau singgah ke rumah Mamang yang jelek itu? Ah, itu sih nggak soal. Yang penting boleh apa enggak nih. Mumpung sekolah kita pada bebas, Mang. Kan guru-guru pada rapat. Ya tentu boleh atuh, Neng. Mamang lebih seneng, Neng. Tapi bagaimana ya? Masa Mamang bolos kerja lagi sih? Ya elah Bang, sekali-sekali bolos, no problem kan? Udah, jangan kelamaan mikir. Kita semua udah pada ngumpulin buku-buku. Jadi sebelum Encep masuk sekolah, dia bisa belajar dulu deh buku-buku itu. Oke, Neng. Kalau begitu, Neng tunggu di pintu gerbang biar Mamang kerjakan ini supaya selesai. Oke? Oke. Yuk. Papa! Jangan nih. Papa! Kamu lihat? Nyawa papa kamu ada di tangan kamu sekarang. Kamu nggak mau kasih tahu siapa yang bebasin kalian semalam? Siapa? Oh, makan seret papa kamu sekarang. Masih tutup mulut ya? Mas, seret papanya sekarang. Dia ingin melihat kematian bapaknya. Oke. Papa! Papa! Udah, Tante! Stop, Papa! 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 Ngajinya tidak lupa, sholatnya tidak lupa, semuanya serba beres. Sardana. Cep, Bang Sardana. Astagfirullahaladzim. Si Cep nyopet. Saya harus dapatkan Cep. Ayo. Mira, ayo kita sama-sama cari teman kamu itu.
Biar Mira aja Om yang nyari Om. Om sekarang sudah tidak percaya lagi sama kamu. Kita cari sama-sama. Ayo. Sendiriku berhayal tentang kamu. Handphoneku berbunyi, aku berharap suara kamu yang ku dengar bukan yang lain. Tanpa ku sadari semuanya berubah. Handphoneku menjadi teman setia, wujudkan sebuah impianku. Namun tetap saja ku selalu ingin bertanya kapan kamu jadi pacarku, kamu jadi segala, bukan hanya sekedar mimpi-mimpi dan